Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Firdaus Sutriharha, PM2308101125. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan interkoneksi bus. Pertama itu pengertian bus. Bus merupakan jalur yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat atau device. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi memakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menggunakan berbagai subsistem. Beberapa perangkat terhubung dengan bus. Sinyal yang dikirim oleh salah satu perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung dengan bus tersebut. Jadi, bus itu ibaratkan transportasi yang menghubungkan antar daerah atau terminal bus. Fungsi bus itu dibagi menjadi tiga, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Sebelum menjelaskan yang ketiga itu, ini aku ingin menunjukkan struktur bus itu seperti ini. Ada CPU, memori, input dan output, dan ini adalah dari fungsi-fungsinya itu yaitu data bus, address, dan juga kontrol. Data bus. Data bus ini mengatur perpindahan data antar modul sistem baik dari memori ke CPU atau dari I/O ke CPU. Sekarang sudah ada teknologi yang bisa memungkinkan pertukaran data antar I/O dan memori. Jadi data bus ini bisa menjadi dua arah dari CPU ke memori atau CPU ke I/O. Atau sebaliknya, tergantung operasinya, apakah operasi baca atau operasi tulis. Selanjutnya ada address bus. Ini merupakan jalur alamat yang menunjukkan kemana data ini akan dikirim. Alamat ini juga selain menentukan ke mana dan di mana data dikirim atau diperoleh, dia juga menentukan kapasitas maksimal dari memori yang bisa dibaca oleh sistem. Misalnya, alamatnya hanya 8 bit. Tentu saja alamat memorinya hanya 2 pangkat 8. Jika alamatnya 16 bit, maka alamatnya bisa mencapai 2 pangkat 16. Sedangkan kalau alamatnya 64 bit, maka bisa 2 pangkat 64. Alamat ini juga sering digunakan untuk memori, lalu juga digunakan untuk pengalamat, pengalamatan I/O, sehingga bitnya bisa dibagi dua. Biasanya bit terkecil digunakan untuk memori, dan bit yang besar digunakan untuk I/O. Operasi pengalamatan hanya satu arah, yaitu dari CPU ke memori atau dari CPU ke I/O. Karena hanya digunakan hanya alamat data yang ada di memori atau alamat perangkat yang ada di modul I/O. Dan yang terakhir ada data bus. Bus ini berfungsi untuk mengontrol akses ke seluruh alamat dan pengguna data pada saluran alamat. Data dan saluran alamat akan dipakai bersamaan oleh seluruh komponen, maka harus ada alamat untuk mengontrol penggunanya. Koneksi bus terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bus sistem, satu bus sistem, menangani komunikasi, data antar modul memori utama, change memori pada prosesor, dan semua operanti I/O yang tersambung pada mainboard komputer. Lalu ada bus lokal, fungsi sebagai pengantar data antara cache memori dengan CPU. Lalu yang terakhir yaitu bus ekspansi, menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI, controller, modem, hingga operansi serial dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Baik, ini adalah referensi yang saya ambil. Sekian video ini. Terima kasih sudah mau menonton dan semoga bermanfaat.